Ini embung yang ada di puncak lahan pertanian yang fungsinya untuk mengairi lahan di bawah. Yang sebelah utara ini Mas, nanti sedang kita bikin greenhouse untuk melon sama nanam durian. Bagian kecil juga ada alpukat. Pintu airnya ini ya. Oh, pintu airnya itu. Ya. Jadi kita sebagai pelaku usaha di bidang hidroponik itu jika ingin melakukan yang pertama kali kita harus cek lokasi dulu tempat greenhouse-nya gitu. Jadi apa aja yang perlu kita perhatikan sebelum kita membuat greenhouse itu, pertama dari nanti ekosistemnya atau di sekitar greenhouse nanti itu. Jadi kita upayakan nanti di sekitar greenhouse itu tidak ada bangunan, tidak ada pohon-pohon tinggi yang tujuannya itu biar tidak menghalangi sinar matahari dan angin untuk nanti ke greenhouse kita yang akan kita bangun tersebut. Nah, setelah itu baru kita nanti menentukan menentukan arah bangunan. Nah, nanti arah bangunan itu sesuai dengan sinar matahari, artinya dari timur ke barat. Itu nanti tujuannya biar nanti cahaya yang masuk ke greenhouse itu masuk secara optimal gitu. Nah, setelah syarat-syarat tersebut sudah kita penuhi, artinya sudah cocok dengan apa yang kita inginkan, kita mulai persiapan di pembangunan greenhouse-nya. Kalau secara ukuran kita sesuaikan dengan luasan lahan yang kita punya, tapi biasanya itu kita ada standar satu greenhouse populasinya di 2000. Nah, itu nanti berkaitan sama tenaga kerja, kapasitas tenaga kerja. Jadi satu tenaga kerja itu bisa melaksanakan kegiatan atau mengerjakan kegiatan di 2000 populasi gitu. Nah, setelah semua aspek tersebut kita cek dan sesuai, baru kita membuat planning buat pembangunan greenhouse-nya. Jadi nanti di pembangunan pertama kita itu yang pasti menentukan ukuran. Biasanya itu di 2000 populasi itu ukurannya di sekitar ada di 50 meter persegi. Itu bisa untuk di 2000 populasi. Nanti jarak tanamnya itu sekitar 40 sampai 50 cm per polybag, nanti antar jalur kurang lebih 1 meter. Dalam greenhouse itu kita pakai dinding insect net. Ini insect net. Ini fungsinya untuk menghalangi atau biar hama itu tidak mudah masuk ke dalam greenhouse gitu. Jadi kita pakai insect net. Nah, nanti untuk alasnya, atapnya kita pakai plastik UV. Itu juga supaya hujan tidak masuk, tapi cahaya matahari tetap bisa masuk gitu. Nah, nanti kalau alasnya kita pakai ground net. Ground net ini tujuannya buat menghambat pertumbuhan gulma gitu. Nah, kalau itu karena nanti kalau secara alat-alat yang diperlukan di dalam greenhouse itu biasanya ada fan. Kita itu pakai fan kalau nanti buat persiapan ketika suhu sangat panas di dalam greenhouse gitu. Karena tanaman melon itu optimalnya tumbuh di kelembapan 60 sampai 70 dan suhu di 25 sampai 30. Jadi nanti fan itu membantu untuk menuju suhu dan kelembapan yang diinginkan sama pertumbuhan tanaman melon. Nah, setelah itu biasanya kita juga ada hygrometer. Hygrometer itu buat cek suhu dan kelembapan gitu. Itu jadi optimalnya greenhouse itu ada fan, ada hygrometer dengan alas ground net, dinding insect net, dan atap plastik UV. Nah, untuk kerangka itu variatif, bisa pakai bambu, bisa pakai baja ringan, bisa pakai besi, itu sesuai keinginan kita nanti gitu.
Nah, untuk yang saat ini kita lihat, kita ini sebenarnya bekas kandang ayam yang kita modifikasi menjadi greenhouse gitu. Pada dasarnya kan melon itu cuman bisa tumbuh di musim kemarau. Sebenarnya bukan bisa tumbuh, bisa tumbuh di sepanjang musim. Tapi kenapa kok dalam greenhouse itu? Karena kita bisa berbudidaya sepanjang musim gitu. Jadi kalau secara konvensional petani itu biasanya menanam di musim kemarau dan tidak menanam di musim hujan karena resiko serangan hama penyakit. Karena di musim hujan itu air melimpah dan kelembapan tinggi, itu resiko diserangan penyakit gitu. Jadi makanya petani banyak menanam di musim kemarau pada petani konvensional. Tapi dengan kita menggunakan greenhouse itu kita bisa menanam sepanjang musim, artinya setiap musim, setiap bulan kita bisa panen melon dan kita bisa mengatur kualitasnya gitu. Artinya kualitas itu bisa mengatur ukuran, bisa mengatur tingkat kemanisan, dan bisa meningkatkan kualitas saja sih gitu. Di hidroponik melon sebenarnya banyak jenis sistem hidroponik yang bisa kita gunakan. Nah, salah satunya kita pakai sistem hidroponik substrat, medianya kokopit, bisa kokopit, bisa arang sekam, bisa pasir. Cuman yang paling terbaik itu kokopit karena dia bisa menyimpan air lebih banyak dibanding media yang lain gitu. Nah, nanti kokopit ini perlakuannya setelah kita masukkan ke dalam polybag, kita biasanya sterilisasi dulu dengan air mengalir sampai benar-benar kandungan zatanin di media kokopit ini di standar aman buat tanaman gitu. Karena kan zatanin itu bisa menghambat pertumbuhan tanaman pada konsentrasi tertentu gitu. Jadi kita cek itu, kita kocor sampai benar-benar nanti konsentrasi zatanin pada kadar yang aman buat tanaman. Setelah kita kocor zatanin konsentrasi aman, baru kita sterilisasi. Kita sterilisasi itu biasanya 3 kali, itu untuk mencegah dari penyakit-penyakit yang ada di media gitu, seperti dumping off atau rebah kecamba itu. Ini medianya, media pertumbuhan melon nanti. Ini sistem penyiramannya. Oh, apa itu? Ini kayak namanya selang apa drip irigasi. Drip Irigasi atau vertigasi itu. Namanya drip. Nanti ini pipanya pipa PE ini nanti terhubung sama satu ruang nutrisi buat kita mengatur penyiraman setiap harinya. Oh, berarti ini bisa kan ngocor itu ya? Ya, mantur drip itu. tetes nanti. Oh, tetes. Tetes. Nanti di sini ada tetesan air, nanti dia akan menyiram ke media kokopitnya. Kalau di sini rata-rata di lebar 5 kali 30. 5 kali 30. 5 kali 30. Karena kan kita bangunannya sudah jadi bekas kandang ayam, jadi kita nggak bisa mengatur sesuai standar pada umumnya. Jadi kita menanam sesuai dengan konstruksi yang sudah ada. Populasinya kurang lebih 400. 400 polybag ini? Iya, 400 tanaman. Tanaman Satu ini? tanaman 2 polybag. Satu tanaman? Satu polybag 2 tanaman. Oh, satu polybag 2 tanaman, berarti bisa 800 tanaman ya? Enggak, 400 itu sudah 2. Oh, 400 itu sudah 2 ya? Iya, kokopitnya itu yang 200. Gitu. Kalau tali tambang ini fungsinya karena tanaman melon termasuk tanaman merambat, sukulen juga, jadi dia perlu tempat buat dia merambat. Nah, kita pakainya tali tambang buat nanti dirambatkan ke atas, biar perawatannya lebih mudah gitu. Ini buat sterilisasi greenhouse. Jadi kita itu juga selain sterilisasi di media, kita juga ada perlakuan sterilisasi di dalam greenhouse. Karena pada dasarnya kan juga greenhouse itu tempat tanaman sebelumnya, jadi kita juga perlu sterilisasi sebelum kita melakukan replanting atau penanaman kembali gitu. Jadi kita perlu sterilisasi itu buat mengantisipasi segala serangan dari hama penyakit. Alas, dia itu sebagai alas buat si medianya, biar dari dasar media tidak langsung ke tanah gitu. Dan nanti kan
biar tetesannya itu juga nggak langsung ke tanah gitu sih, tujuannya cuman itu aja, biar nggak langsung ke tanah medianya gitu. Budidaya melon di greenhouse itu juga perlu memperhatikan listrik gitu ya, karena kita kan juga perlu penyiraman yang intensitasnya itu bisa sampai 5 kali dalam sehari gitu. Jadi kalau kita misalkan tidak ada listrik, kita juga akan tidak bisa nyiram yang berpengaruh pada pertumbuhan tanaman. Jadi mungkin kita juga perlu menyiapkan genset buat ketika ada pemadaman listrik. Kita dalam berbudaya itu tentunya tidak melulu selalu dengan kelebihan gitu ya. Jadi juga ada kelemahan kita berbudaya dengan sistem hidroponik di dalam greenhouse gitu. Yang secara kekurangannya mungkin kita dengan greenhouse ini itu membutuhkan modal yang sangat besar di awal gitu. Karena pembangunan greenhouse itu juga memerlukan dana yang tinggi, tetapi nanti itu sebagai investasi buat kita ke depannya gitu. Tinggal perawatannya aja nanti gimana biar bangunan yang kita bangun itu tetap terjaga dan bisa digunakan selama mungkin gitu ya. Nah selain itu ya itu sih dirasa kekurangannya greenhouse itu cuman kita butuh modal aja di awal itu aja. Kalau selain itu biasanya kalau kekurangan di budidaya saya rasa itu kita lebih banyak manfaatnya dibanding kita di konvensional gitu ya.